Wa zamamuha biaidihim, karena kendali tentang urusan dunia itu ya nanti di tangan-tangan para raja itu, para pemimpin itu, ya penguasa, ya kendalinya di tempat dia. Kalau pemimpinnya kita seret, gitu, yang bisa memikirkan ini janjinya bisa dia tepatin. Kalau kata siapa itu ada kriteria pemimpin, tapi ada orang mau itu. Pertama kita lihat sisi dari keagamaan, kedekatan sama Allah ya. Bagaimanapun juga manusia, kalau manusia itu masih dalam arti mau menjaga 5 waktunya, konsisten terhadap ibadahnya, insya Allah. Jadi kepala yang dianggap raja, kepala yang dianggap akal yang sangat mulia ini, kepala yang menjadi dianggap sumber dari segala pemikiran, masih dia tundukkan sujud di hadapan Allah ya. Jadi artinya apa? Dia masih mau berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Babul khumasi, ini bab yang bangsa 5. Wa fihi sab'atun wa ishruna mau'izatan, dan di dalam bab ini ada 27 nasihat. Sitatun akhbarun, yang 6 itu berupa hadis, wal baqi asarun, dan sisanya adalah asar, artinya qaulus sahabat, perkataan sahabat. Al maqalatul ula, bermula maqalah yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana ay adzalla khamsatan minan nasi khosira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin. Barang siapa menghinakan, ahana bimakna adzala ya, menghinakan, khamsatan akan 5 kelompok dari manusia, dari orang-orang, khosira khamsatan, maka dia akan khosiro, asli makna katanya rugi, cuman di sini maknanya merusak. Khosiro khamsatan, maka dia merusak 5 perkara juga. Ai ahlaka khamsata umurin, tafsirannya atau penjelasannya yaitu dia membinasakan 5 perkara. Yang pertama mana? Man istakhafa bil ulama'i, man bermula barang siapa itu istakhafa, dia menghinakan ya, menganggap hina bil ulama'i, dengan ulama, menghinakan atau menganggap hina ulama itu diantaranya bi antaroka ta'zimahum, bahwa dia tidak mau mengagungkan mereka, menghormati mereka, nggak mau mendengarkan nasihatnya ulama, nggak mau menjalankan apa yang disampaikan oleh ulama ya. Bagian manapun ulama adalah warasatul anbiya ya, pewarisnya Nabi, warisan Nabi ulama itu. Khosiraddina, maka dia merusak, khosiraddina, maka dia merusak agama. Memang ulama itu siapa sih? Fa innahu ma'danur syariati ya, karena sesungguhnya ulama itu adalah sumbernya ya syariat ya. Ya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, kata Nabi, nanti ya, akan datang suatu masa orang-orang akan lari
dari ulama ya dan ahli fikih. Fayabataliyahumullahu bisalasi baliyatin. Akibatnya ketika orang sudah jauh dari ulama, enggak mau mendekat ulama, enggak mau menurut sama ulama, enggak mau mengikuti apa arahan ulama, Allah akan uji dengan dengan 3 cobaan ujian. Ulahuma yarfa'ullahul barakati min kasbihim, diantaranya ya pertama yaitu Allah akan cabut ya keberkahan dari usaha mereka. Duitnya banyak tapi tidak mendekatkan duit itu kepada Allah. Duitnya banyak tapi nggak mau ibadah, atau memang ya dapat duit tapi habis-habisan juga ya. Itu diantaranya. Wa man istakhaffa bil umara'i ayil muluki khasirad dunya ya. Kalau ada pemimpin yang memang dia adil, pemimpin yang mengutamakan rakyatnya ya, pemimpin yang bisa mengayomi ya. Barang siapa ya istakhafa menghinakan bil umara'i kepada pemimpin, artinya al-muluki artinya raja, khasirad dunya, maka dia mendapatkan kerugian di dunia ya. Li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya, yaitu umara adalah mereka yang mengatur urusan-urusan daripada dunia ya. Nanti bentar lagi kan ada momen bersejarah, yaitu namanya istilahnya ada demokrasi ya. Kalau ada pemimpin yang sekiranya masuk kategori yang bisa memberikan amanah, kita pilih siapapun orangnya, kita pilih ya. Itu bentuk partisipasi sebagai warga negara untuk menentukan nasib bangsa kita. Kalau kita nggak terdaftar gimana? Nggak terdaftar ya, kalau masih ada upaya nanya, tapi udah nanya nggak ada jawabannya, nggak ada lanjutnya, ya udah kita serahkan jadi kepada WNI wazamamuha biaidihim, karena kendali tentang urusan dunia itu ya nanti di tangan-tangan para raja itu, para pemimpin itu ya, penguasa ya, kendalinya di tempat dia. Kalau pemimpinnya kita seret, gitu, yang bisa memikirkan ini janjinya bisa dia tepatin. Kalau kata siapa itu ada kriteria pemimpin, tapi ada orang mau itu. Pertama kita lihat sisi dari keagamaan, kedekatan sama Allah ya. Bagaimanapun juga manusia, kalau manusia itu masih dalam arti mau menjaga 5 waktunya, konsisten terhadap ibadahnya, insya Allah. Jadi kepala yang dianggap raja, kepala yang dianggap akal yang sangat mulia ini, kepala yang menjadi dianggap sumber dari segala pemikiran, masih dia tundukkan sujud di hadapan Allah ya. Jadi artinya apa? Dia masih mau berserah diri kepada Allah. Usaha ikhtiaria, tapi ujungnya dia sujud kepada Allah, minta petunjuk dari Allah ya gitu. Ya ibaratnya kalau ternyata yang kita pilih itu kalah, itu urusan lain. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, cicak itu niupin apinya Nabi Ibrahim. Tapi burung emprit itu dia pergi ke tempat air, dia ambil secercah air untuk dipercikan itu. Artinya apa? Ada sebuah kebenaran, ada sebuah orang yang memang dia dicintai oleh Allah, mendapatkan perlakuan zalim itu. Bagaimana sikap kita, tindakan kita menghadapi dia. Terlepas hasilnya yang kita dukung, kita apa itu kalah, itu urusan lain. Ya kan demokrasi kan. Ini ngaji ngomong demokrasi. Kira-kira siapa ini? Iya. Ya kalau masih itu nggak sebut merek, nggak usah sebut merek. Tahu aja lah. Iya. Iya. Khosirat dunya, maka dia akan rugi terhadap urusan dunia. Li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya wa zamamuha biaidim. Tadi kan
mereka ya ngatur kan dia, ngatur ketertiban, ngatur nanti banyak kesejahteraan. Ya jangan dibawa atas semua politikus jelek, jangan juga. Kalau ada yang jelek ya nggak bisa kita pungkiri juga, banyak juga yang jelek ya. Ada momennya ketika ibaratnya udah mau dekat begini ya, waduh baiknya luar biasa sama kita. Wa man istakhafa bil jirani, dan barang siapa menghinakan bil jirani dengan tetangga itu siapa? Al mujawirina fil masakini, yaitu orang yang bertetangga di samping rumah kita, di dalam rumah-rumah kita. Min jamil jihati, baik dari arah depan, kanan, kiri, belakang. Karena apa? Yang akan tahu dulu terhadap kondisi kita yaitu siapa? Kalau ada apa-apa pasti tetangga. Yang akan kerepotan kalau kita ada sebuah urusan yang kira-kira merepotkan orang, siapa yang pertama itu? Tetangga. Pertama sama tetangga. Ya makanya pantaslah sama Nabi Muhammad bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Ya. Terus tetangga kita kan ada yang ibaratnya nggak baik sama kita, Ustadz, nggak baik sama kita, kadang suka sinis kepada kita. Ya udah urusan mereka. Kita yang penting kita ya udah sehat, tetangga kita berikan baik, ya kita tegur, sapa. Kalau dia menggos gimana, ya udah nggak mau ditegur ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan kita tanamkan di hati kita perasaan dendam sama dia, jangan. Banyak ada aja seperti itu. Iya seperti itu, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ini bertangga gitu. Selama dalam tetangga itu kita masih mau ibadah ke masjid nggak dialang-alangi. Selama kita melakukan kebaikan dialang-alangin. Kalau ada menghalang-halangin, semua kampung itu menghalang-halangi kita untuk berdakwah melakukan kebaikan di hadapan Allah, baru kita hijrah. Kalau sendiri mah masih ini nggak baik, sebelahnya juga baik. Nggak semua orang nggak baik kepada kita. Nah kalau kita mau orangnya baik-baik aja, masa orang nggak baik sama kita? Berarti orang sakit semua dong gitu. Iya, kalau ada satu orang yang nggak baik sama kita, ya itu dia anggaplah orang sakit, mudah-mudahan dikasih sembuh sama Allah gitu aja. Sakit, mudah-mudahan diberikan sembuh sama Allah. Ya karena satunya itu dia suka kompor gitu kan, ya waduh, tapi nggak apa-apa. Ya, iya nggak masalah. Itu mah namanya itu mah dalam kehidupan begitulah. Ya. Ridwan nasi goyatun latutraku. Menyenangkan semua orang itu adalah sebuah ujung yang tidak akan kita kita raih. Wetan mana Mas Ibal? Etan mana? Terus kalau udah sampai ke son masih ada etan nggak? Masih. Wah, berarti etan nggak ada ujungnya gitu. Ridwan nasi goyatun latutraku. Menyenangkan semua orang itu adalah sebuah ujung yang tidak akan kita bisa dapeti. Itan kulon sana kulon. Udah nyampe kulon, mana kulon lagi, masih kulon terus. Ya seperti itu. Kita mau menyenangkan semua orang itu begitu gambarannya. Ya, nggak bisa. Ya ini tetangga itu luar biasa ya, tetangga itu karena orang yang dekat kepada kita. Ya kita punya saudara, tetapi tetangga kadang-kadang yang banyak kita repotkan. Khosirul manafi'a, maka dia akan mendapatkan kerugian. Al manafi'a akan kemanfaatan. Al khairati artinya yaitu kebaikan-kebaikan. Allati yatawassalu biha ilal matlubi, yang kebaikan-kebaikan itu ya bisa datang sampai kepada yang dicari. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, la yu'minu abdun, tidaklah sempurna keimanan seseorang, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai tetangganya itu seperti dia mencintai kepada dirinya. Ya, kira-kira perlakukan kepada, bukan ini layu min, bukan tidak beriman, tidak sempurna keimanan kita. Ya. Kalau orang bisa melakukan orang lain seperti melakukan kepada diri kita, wah itu udah luar biasa seperti itu. Ya. Ada nggak orang begitu? Ya ada, lah. Masa nggak ada, diceritain nggak ada. Bahwa ini mana sabda Nabi, nah ya Nabi contohnya kan begitu. Dan banyak orang-orang yang soleh. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Lihat lagi ya.
Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yuhibbur rajula lahu jarusuin, ya, jarusuin. Sesungguhnya Allah taala itu mencintai seseorang yang mempunyai tetangga yang jahat. Jarun su'un apa jarusuin, ya, boleh dua-duanya ini. Tetangga yang jahat, yu'dihi, kerjaannya nyakitin dia melulu. Fayasbiru, ketika itu dia sabar, nyakitin dia tapi sabar. Ala adahu, dan atas yaitu menyakiti dia kepada dia, ya. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullah, ya, dan dia mau mengampuninya, ya, sehingga Allah mencegah, ya, kepadanya bihayatin au mautin. Pilihannya cuma dua. Allah cegah, nanti dia sadar dia masih hidup, atau kalau enggak ya dia mati. Ya gitu dong. Iya, orang nyakitin terus, ya udah pilihannya dua nanti. Apakah dia sadar dia bilang kehidupan, atau nanti ya orang mana sih ujungnya? Akan tua, akan mati, ya. Banyak cerita lah. Ada cerita orang saking nggak senengnya itu masuk masjid didorong gitu, waduh, sampai di masjid sampai seperti itu. Ada seperti itu juga. Ya enggak, ternyata ya enggak lama terus, ya itu pilihannya, bihayatin au mautin. Namanya orang tua, ya disabari nama dia. Lama-lama sakit, ya akhirnya meninggal juga, ya kita maafin juga lah gitu, seperti itu. Ya begitulah kehidupan. Wa man istakhafa bil aqriba'i minal arhami khasiral mawaddata, maaf. Dan barang siapa menghinakan kekerabatan, dia tidak mau akur sama kerabatnya, minal arhami, dari ya yang ada ikatan rahim kita, khasiral mawaddata, maka dia akan kehilangan, ya, akan merusak terhadap kasih sayang. Ya, kita hubungan sama saudara, jangan kita mentang-mentang abang, kita minta ditengokin, jangan kata abang, minta kalau gajian dibawain gula sama rokok, jangan gitu juga. Sekali kita datang bawa gula rokok sama adik kita, sekali datang kita temuin dia juga, ya jangan mentang-mentang lah mas, nggak ada seperti itu. Yang penting akrab, ya. Ay ahlaka mahabbatahum, artinya dia merusak kecintaan mereka. Wa man istakhafa bi ahli au zaujatihi khosirati bal ma'isyati, yakni istri itu adalah sesuatu yang menjadi pendorong semangat dalam kehidupan kita, ya. Bahkan ungkapan yang sering kita dengar, ya, suksesnya suami adalah tergantung daripada suksesnya istri, doa istri. Iya, jangan kita sakitin, ya. Ini ada kata sakitin, ya kan satu kan sakitin Ustadz, yang satu lagi kan dia seneng, ada gitu, kata begitu. Iya, satunya sakit Ustadz, ya karena disakitin di madu, satunya kan dia seneng dia katanya. Wah, ya doanya gimana? 50-50, tambah satu lagi biar kan begitu. Ya enggak begitu juga. Ya, di sini adalah barang siapa menghinakan istrinya, ya, khosirati bal ma'isyati, maka dia akan merusak, yaitu kenyamanan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga kita nyaman kalau kita memperlakukan istri kita kadang-kadang tidak semestinya, ya kadang-kadang kita di luar neko-neko gitu kan, ya. Kerugian yang pertama apa itu? Pertama apa? Kita mau berangkat kerja, dia salaman, dia ngumpet deh gitu kan. Kita berangkat kerja, di rumah ada oper apa, nggak mau nyiapin, nggak mau nyiapin, nggak mau apa. Jadi akhirnya apa? Semestinya kita dengan berbuat baik sama istri kita, melakukan istri dengan baik, kita kehidupan kita nyaman, enak, enjoy, berangkat juga enak. Berangkat, cium tangan, cium pipinya kanan kiri. Ini mah barangkali udah pergi bang, nggak usah pulangnya sekalian, gitu katanya. Nggak usah pulang gimana? Duit dipegang sama istri, ya, uang belanja pegang sama istri gitu, seperti itu. Gimana? Iya. Jadi repot tuh urusannya gitu kan. Ai ladzatal maksabi alladzi ya'ishu bisababi, artinya adalah kelezatan, ya dia upaya mengais rezekinya itu yang dia hidup dengan bisa dia mengarungi kehidupan dengannya, ya, merasakan kehidupan tuh nyaman, enak, ya, gimana rumah tangga tentram, bener deh.
cobain deh. Pasti semua ada pengalaman pribadi Mas Iqbal ya. Iya. Itu cukup buat pelajaran Mas Iqbal ya, betapa susahnya ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang tidak menyakiti hati istri kita. Waduh, seumur hidup akan terkenang di dalam pikiran dia, ya Mas Iqbal ya. Ya, itu dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.